Oke kawan-kawan, cuap anime di sini dan kita akan lanjutin cerita yang kemarin ya. Langsung saset was-was kita gasken aja. Sebuah bangunan yang terlihat seperti istana boneka yang ternyata adalah Akademi Sihir Eastern. Info yang aku dapat dari orang dalam nih ya, kalau mau masuk ke akademi itu tuh mesti memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Seorang senior bernama Lucci sedang asyik mengamati para adik-adik maba. Dia terkesan dengan antusias yang mereka tunjukin. Namun dia terkejut terheran-heran melihat seorang yang malah olahraga angkat beban dan membaca buku masa otot yang dikarang oleh Om Deddy komputer di saat seperti ini. どれどれ今年の志願者は力を持つ者だけがイーストンの門を開けること。さすが格式高い我が校にふさわしい。キースしながら筋トレの本読んだらなん。 Tak berselang lama, Lucci hadir di tengah-tengah para maba dan dengan bangga memperkenalkan siapa dirinya. Dibantu ya, ucapnya. Para maba pun cukup terpukau akan prestasi yang telah diukirnya. Lucci pun menunjukkan kebolehannya. Meja dan lembar ujian yang turun dari langit adalah bagian kecil dari pertunjukannya. Namun semua itu dianggap biasa aja oleh Mas. Hal itu membuat Lucci semakin jengkel dan berniat memulangkan Mas lebih awal. クロード・ルッチ次によろしく。わざわざ火の中から出てくるとこ暑そうだな。なんだ机が現れたぞ。最初から用意してある部屋に連れてってくれれば。 Ujian tertulis dimulai. Semua maba cuma dapat waktu 30 menit buat ngerjain soal. Namun ini soal bukan sembarang soal. Soalnya ini soal hurufnya bergerak terus dan hanya bisa berhenti pakai mantra. Namun di luar Nurul, Mas yang memang jenius ini hanya perlu mematahkan tongkat sihirnya untuk membuat huruf-huruf tersebut berhenti bergerak. Dan dia pun jadi orang pertama yang mampu menyelesaikan ujian tulis itu. あいつのようなふざけたやつはまず通らん。お、字が動いてる。この答案用紙。なんで俺あの時いけるとか思ったの。動かれるとできました。 Lanjut ke ujian lain yang ternyata juga bisa diselesaikan dengan mudahnya oleh Mas. Lucci membuat labirin besar yang telah diisi banyak jebakan di dalamnya. Para maba harus bisa keluar ke titik yang sudah ditentukan dalam waktu 30 menit. Mas nampak sendirian dan sudah memikirkan rencananya. Namun seorang cewek yang bernama Lemon maksudnya, tiba-tiba datang menghampiri. Mas, dalam dek. Melting. Tanpa curiga, Mas menerima tawarannya. Mereka mencoba berjalan menyusuri labirin. Namun selalu saja Lemon mendapat sial, mulai dari digrepe-grepe manusia ungu, dicolok sama tangan hingga masuk ke dalam lubang berjalan. Tapi sayangnya itu semua tak membuat Mas berniat menolongnya. Hingga tiba saat sang gadis ketahuan belangnya. Dia ternyata berniat membuat Mas gagal di dalam tes ini. Lagi-lagi dengan mudah Mas berhasil lolos dari trik murahan macam ini dan lari ngibrit ngejar Valentino Rossi. Lemon yang gagal mengikat Mas malah harus dihadapkan dengan patung Fir'aun yang ngasih tebak-tebakan. Dia yang tak bisa menjawab hanya bisa pasrah ketika patung itu akan menghukumnya. Namun tiba-tiba, crot, Mas datang memukulnya. Waktu pun hampir habis. Mas memilih jalan pintas untuk sampai di lokasi tujuan. Lucci yang merasa berhasil membuat Mas terperangkap harus kembali mangap. Karena Mas bisa sampai di tujuan tepat sebelum waktunya habis. Para maba lain pun nampak protes dengan apa yang dilakukan oleh Mas. Mereka kompak menyuruh Mas untuk pulang aja. Di saat genting seperti ini, si beban Lemon mencoba berbicara yuyur seyuyur-yuyurnya. Dia membongkar bahwa ini semua merupakan perintah dari Lucci dengan imbalan bahwa si beban nanti akan langsung diterima di Akademi Eastern. Dia juga sempat ngelawak karena salah paham akan perkataan Mas.
Dengan sombongnya, Lucci mengakui semua ini. Dia memang tak suka dengan Mas dan babak beban ini, serta menganggap keduanya tak pantas masuk akademi. Lucci nampak marah dan menantang mereka berdua. Namun dengan entengnya, Mas mematahkan sumpit milik Lucci. Hingga keributan itu membuat Pak Kepala Sekolah turun tangan. Dia mengambil alih acara ini dan membawa Mas untuk interview di lantai atas. Dimulai dari siapa namamu, apa agamamu, apa pendidikan terakhirmu, mampu mengoperasikan komputer, siap bekerja secara tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Salah, yang bener. Pertanyaan klasik macam alasan Mas masuk akademi ini apa? Dan kenapa dia menyelamatkan si beban meskipun itu berisiko membuatnya gagal? Hingga jawaban-jawaban yang diberikan Mas telah membuat sang Capsek paham bahwa Mas ini memiliki kekuatan yang sangat amat di luar Nurul dan gak habis Fikri. Sang Capsek pun terpancing juga untuk menjajal kekuatan Mas. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang gak masuk akal, yaitu sihir yang memindahkan jiwa seseorang yang paling disayang dari targetnya ke sebuah boneka. Dan apabila boneka itu tertusuk pisau, maka jiwanya tak akan pernah kembali. Di saat yang bersamaan, Abah Gundul pun tiba-tiba bobok cantik. Mas yang sudah paham akan penjelasan Pak Capsek mencoba menghentikan pisau itu dengan tinjunya. Namun pisau itu tak goyah sedikit pun. Malahan tangan Mas yang tiba-tiba mengeluarkan sirup pandan. Paham kekuatannya tak mampu menghancurkan pisau itu. Dengan kekuatannya, Mas mencoba menahan pisau itu agar tak semakin menusuk ke bawah. Akhirnya, sang Capsek mencabut sihirnya dengan alasan Mas memiliki kapasitas menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang baik saja, yaitu melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat, bukannya malah kerjasama dengan yang kuat untuk menindas yang lemah. Benul ditutup dengan tantangan bahwa suatu saat Mas akan menantang sang Capsek dengan kekuatannya tanpa sihir. Akhirnya, Mas resmi menjadi rumit sekolah sihir Easton, dan Abah Gundul juga kembali tersadar dari bobo cantiknya. Waktu pun berlalu, kini Mas menerima pelajaran pertamanya, yaitu membuka gembok menggunakan sihir. Tapi karena Mas tak memiliki sihir, dia pun dengan gampang mencopot gembok itu dengan kekuatannya. Seorang yang berada di samping Mas pun terlihat ketakutan dan berdoa agar tak bertemu lagi dengan Mas di akademi itu. Pelajaran pun selesai dan mereka dipersilahkan ke asrama. Siapa sangka cowok tadi yang diketahui bernama Vin Ames ternyata harus satu kamar dengan Mas yang sangat ia hindari. Mereka pun mau gak mau harus bertemu setiap hari. Mas juga langsung menanyakan gimana caranya menjadi visioner suci. Vin pun dengan sabar menjelaskan kepada Mas. Mendengar jawaban dari Vin, Mas terlihat langsung kicep dibuatnya. Diakhiri dengan makan kue sus bersama. Cerita pun selesai dan akan berlanjut ke episode ketiga.